Pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bersama saya Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Bapak Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid. Selamat sore, Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad, ini masa pandemi ternyata tidak menyurutkan ya Pak, aktivitas terorisme yang justru malah memaksimalkan aktivitas terorisme ataupun paparan paham-paham radikalismenya melalui kegiatan online. Tanggapan Anda, Pak? Ya, jadi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama ini sejatinya adalah gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan dengan memanipulasi agama, bahkan memanipulasi situasi, ya, yang ujungnya ini mengganti ideologi negara dengan transnasional atau sistem khilafah ataupun daulah atau negara agama, sehingga situasi pandemi COVID-19 seperti ini justru dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mengadu domba, membuat gaduh, dan kalau perlu mereka menginginkan adanya chaos atau konflik. Karena dengan adanya chaos atau konflik itu otomatis akan mempermudah ataupun membantu mereka di dalam rangka menjalankan agendanya, ingin merebut kekuasaan ataupun ingin membuat teror di masyarakat dan lain sebagainya. Iya, ini kan biasanya kalau di masa yang sebelum pandemi ini mereka melakukannya mungkin melalui karena ya lebih mudah begitu ya Pak menginfiltrasi paham radikalisme ini melalui jalan agama sebagai jalan masuknya, sehingga banyak sekali mungkin orang-orang yang memaparkan paham radikalisme melalui pengajian, mungkin seperti itu. Kalau saat ini di masa pandemi kan tidak bisa nih Pak sekarang. Nah, ini dari mana, bagaimana caranya mereka memberikan ataupun memasukkan paham-paham radikalismenya? Pemaparan atau radikalisasi oleh kaum atau kelompok radikal ini, itu pintu masuk dan pintu keluarnya adalah tokoh agama ataupun ustadz, ya. Yeah. Jadi pintu masuknya kalau ustadznya itu intoleran, yang diceramahkan, yang ditausiahkan itu sesuatu yang hizbi, intoleran, radikal, maka kecenderungan jamaah atau umatnya akan mengikutinya. Tapi sebaliknya, kalau ustadznya itu toleran, yang diajarkan itu hal-hal yang sejuk, yang damai, mempersatukan, mempermudah, kemudian membuat tentram dan akhlakul karimah, ya, maka kecenderungan umat jamaahnya juga akan mengikutinya. Nah, yang menjadi permasalahan di masa pandemi ini, komunikasi ataupun interaksi sosial lebih sering digunakan melalui dunia maya, ya, secara daring. Nah, yang perlu diwaspadai, hasil survei beberapa lembaga survei di dunia maya, dunia internet, medsos dan lain sebagainya, sekitar 67% didominasi oleh konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita semuanya, sehingga di sini peran tokoh agama, ustadz, kiai dan lain sebagainya itu sangat penting dan signifikan di dalam bagaimana kita melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme. Dan BNPT tentu saja juga membuat gugus tugas pemuka agama yang tergabung di LPOI atau Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Ini yang bersama-sama dengan kami melakukan kesiapsiagaan nasional di bidang ideologi, kemudian kontraradikalisasi melalui kontra ideologi, kontra propaganda maupun kontra narasi, baik itu terutama di dunia maya ataupun melalui zooming ataupun daring. Nah, ini kalau secara online Pak atau secara daring ini tentunya kan seperti yang Bapak katakan tadi akan menyebarkan
paparan ataupun paham-paham yang salah begitu ya Pak ya. Tetapi dengan cara online ini tentunya kan akan lebih pribadi, jalurnya ini lebih pribadi. Nah, bagaimana seseorang ini bisa mengetahui bahwa konten tersebut adalah konten paham agama yang salah, konten-konten yang ideologi yang salah, dan kemudian bagaimana caranya tokoh-tokoh agama tadi mengintervensinya? Prinsipnya bahwa radikalisme ini virus, seperti hanya virus COVID-19 ini bisa memapar siapa saja. Nah, radikalisme ini juga virus bisa memapar siapa saja. Tidak melihat agama, tidak melihat suku, ras, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Seperti hanya kayak Dr. Ashari, Osama bin Laden, itu kan orang-orang pintar, termasuk Oman Abdurrahman, itu kan hafal Quran 30 juz ya, bukan juz 30 ya, otomatis kan cerdas. Nah, karena ini virus ideologi radikal yang memunculkan penyakit spiritual dan penyakit politik. Penyakit politiknya tadi, ini gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan dengan memanipulasi agama dan ingin mengganti ideologi negara dan sistem negara yang cenderung dilakukan di luar konstitusi. Maka sering disebut penyakit politik. Yang spiritual karena kelompok ini sering menonjolkan identitas, formalitas, dan ritualitas agama. Ya. Tetapi sangat lemah di bidang spiritualitas agama atau akhlak budi pekertinya. Nah, sehingga untuk mengetahuinya ada beberapa indikasi. Ya, seseorang yang mengajarkan paham radikal itu indikasinya yang pertama, mereka anti Pancasila dan pro khilafah, sering mendengungkan khilafah, ya kan? Kemudian yang kedua, mereka anti pemerintahan yang sah. Anti pemerintahan yang sah di sini bukan berarti oposisi ataupun kritis. Ya, oposisi boleh di era demokrasi, yaitu oposisi yang membangun, oposisi yang konstruktif, oposisi yang mengawasi dan menjadi penyeimbang atau balancing. Kritis boleh, bahkan diwajibkan dalam agama untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi harus kritis yang islami, kritis yang memberi solusi, kritis yang dengan akhlak perilaku budi pekerti yang baik, dengan santun, tidak nyebar hoax, tidak nyinyir, tidak provokatif, apalagi fitnah dan adu domba. Yang anti di sini adalah membenci pemerintahan yang sah, yang muaranya untuk menciptakan distrust masyarakat terhadap pemerintahan yang sah. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka mengajarkan intoleransi. Ya, intoleransi ini artinya dia tidak toleran, dia tidak menghormati terhadap perbedaan ataupun keragaman yang sudah menjadi qodratullah atau sunatullah yang menjadi kepastian Tuhan. Nah, intoleransi ini sebagai cermin dari sikap atau ideologi takfirinya. Takfiri itu mengkafirkan yang tidak sepaham, tidak segolongan, apalagi yang tidak agama. Nah, kemudian cerminan yang lainnya adalah biasanya ini anti budaya. Ya, musik haram, budaya ini bid'ah, ini sesat, kemudian anti tradisi keagamaan lokal, yasinan bid'ah, maulid bid'ah, ini sesat dan lain sebagainya. Ya, jadi anti di sini maksudnya bukan berarti tidak, tapi sikap membenci dengan justifikasi sesat, haram, bid'ah, kafir dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu berarti itu ustadznya radikal atau intoleran. Baik, berarti juga kalau ada konten-konten dengan ciri-ciri seperti yang tadi, yakni anti Pancasila, membenci pemerintahan yang sah, kemudian juga mengajarkan intoleransi, artinya itu sudah mengarah kepada pemaparan paham atau paham radikalisme ataupun ideologi-ideologi yang salah ya Pak Ahmad. Ya.
Ya. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana caranya mengatasi hal tersebut ataupun mencegah supaya generasi kita tidak terpapar oleh paham radikalisme. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih berdialog bersama dengan Pak Ahmad, Direktur Pencegahan dari Radikalisme dari BNPT. Pak Ahmad tadi mengatakan bahwa kita harus paham juga bagaimana ciri-ciri kalau di masa pandemi ini kebanyakan aktivitas teroris dilakukan melalui atau secara daring dengan ciri-ciri anti Pancasila, kemudian membenci pemerintahan yang sah dan juga mengajarkan intoleransi. Nah, kemudian ini siapa sasarannya, Pak? Karena akhir-akhir ini memang dikatakan adanya, menurut informasi yang saya dapatkan, adanya kecenderungan bahwa ini perempuan yang disasar oleh kalangan teroris untuk memaparkan paham radikalismenya, di mana pada tahun 2015 ini hanya 3 orang, tetapi di tahun 2016 sampai 2020 ini terjadi penambahan, ada sebanyak 40 orang perempuan begitu yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Jadi kaum radikal ini sasaran utamanya adalah kaum milenial, terutama kaum perempuan. Nah, kalau kita berbicara kaum milenial itu kisaran umur antara 20 sampai 39 tahun. Ya. Kenapa kok yang disasar kaum milenial? Pertama, anak-anak milenial, anak-anak muda ini kan masih tumbuh. Ya. Kembang, mencari jati diri, mencari eksistensi diri, mencari tantangan, kemudian kematangan beragama dan kematangan kedewasaannya itu masih selalu dinamis, tumbuh dan berkembang. Kemudian kontrol emosionalnya kan masih cenderung labil, ya kan? Yeah. Hingga potensial terpaparnya lebih tinggi. Yang kedua, memang yang disasar kelompok milenial karena kelompok milenial ini oleh kaum radikal dianggap memiliki long term, fase atau masa panjang yang dipersiapkan nantinya mengisi pemerintahan jikalau pemerintahan sesuai dengan obsesi dari kaum radikal itu tercapai, yaitu bentuknya negara agama. Gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kaum perempuan? Karena memang kaum perempuan ini yang pertama dianggap kaum perempuan ini memiliki tingkat keyakinan ataupun perasaan yang tinggi, ya, karena perempuan cenderung kalau sudah terpapar itu sangat fanatik, militannya tinggi dan lebih sulit dideradikalisasi dibanding kaum laki-laki. Yang kedua, kaum perempuan itu kecenderungan oleh aparat di sini dianggap atau oleh kita semua dianggap kaum yang lemah, sehingga kadang-kadang membuat aparat cenderung lalai atau abai terhadap kaum perempuan ini, sehingga ketika kita memprotek atau men-screening ataupun kita mengecek, memeriksa, itu kecenderungan tidak seketat kalau laki-laki, ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi kalau sasarannya ini yang paling rentan adalah kaum milenial yang juga kaum perempuan begitu ya, milenial perempuan ini justru paling rentan. Nah, kalau begitu bagaimana cara yang paling efektif untuk melawan terorisme terhadap kaum milenial perempuan, Pak? Ya. Undang-undang telah mengamanahkan 3 strategi. Ya, strategi yang pertama, strategi paling hulu, yaitu pencegahan. Ya, dan tentu saja pendekatan yang kedua adalah pendekatan hard approach. Kalau tadi soft approach pencegahan, dan ini hard approach. Kalau untuk hard approach itu adalah law enforcement, penindakan hukum, dan ini dilakukan terhadap mereka yang sudah terpapar kadar tinggi, yaitu mereka yang sudah masuk jaringan teror, kemudian sudah ditandai dengan sumpah baiat, liko atau pengajian-pengajian kecil, melakukan idah, latihan-latihan perang, kemudian menurut analisa intelijen mereka sudah membahayakan dan potensi akan melakukan aksi teror, ataupun secara yuridis
sudah memenuhi unsur tindak pidana teror. Nah, mereka sebelum melakukan aksi teror dilakukan tindakan yang namanya preventive strike, ditangkap, ditindak untuk mencegah. Nah, ini untuk hilirnya. Kemudian untuk hulunya pencegahan itu dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional ini tidak hanya kesiapsiagaan fisik, pasukan, sistem, dan lain sebagainya, tetapi juga kesiapsiagaan ideologi. Karena hasil riset, hasil survei yang dilakukan oleh BNPT bekerja sama dengan beberapa lembaga survei, itu menunjukkan masyarakat Indonesia yang moderat, yang baik, yang akhlaknya tidak radikal, ya, itu ada 87,8%. Nah, ini tapi tetap aja potensi terpaparnya ada. Makanya supaya imun terhadap potensi ataupun radikalisasi, maka dilakukan vaksinasi ideologi. Nah, vaksinasi ideologi ini dilakukan oleh bekerja sama dengan civil society, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, ditanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, dan wawasan kebangsaan ataupun nilai-nilai nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah strategi kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi ini kita gunakan untuk terutama di dunia maya, untuk mengkontra radikalisasi yang dilakukan oleh kaum radikal memenuhi dunia maya. Dalam hal ini kita melakukan kontra ideologi, kontra narasi maupun kontra propaganda. Ini kita juga melibatkan civil society moderat, melibatkan aktivis ataupun para pemerhati media atau para ahli, ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan kontraradikalisasi. Iya, juga mungkin kalau menyasar kepada kaum milenial ini tentunya seperti influencer begitu ya, Pak. Itu kita melibatkan influencer, kita kerjasama dengan Kominfo, apalagi sekarang sudah ada Perpres nomor 7 tahun 2021 ya tentang rencana aksi nasional penanggulangan dan pencegahan ekstremisme mengarah kepada terorisme yang berbasis dengan kekerasan. Ini kan Perpres ini kan merupakan penguatan fungsi kelembagaan BNPT untuk mengkoordinasikan kementerian lembaga terkait ya, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Baik, Pak Ahmad, tadi Anda mengatakan bahwa ini ada dilakukan kontraradikalisasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, misalnya juga melibatkan influencer untuk supaya lebih efektif menyasar kepada kaum milenial. Nah, yang menjadi tantangan pada saat ini adalah meskipun pada saat ini kita sudah tahu ciri-ciri konten yang harus diwaspadai adalah seperti yang Anda katakan tadi, anti Pancasila, anti pemerintahan, mengajarkan intoleransi, tetapi ada banyak sekali tentunya cara-cara yang dilakukan oleh teroris untuk memaparkan paham radikalisme dengan cara mungkin memanipulasi, seperti misalnya awalnya ini tidak ada sama sekali ciri-ciri tersebut, tetapi kemudian ketika sudah terjaring, nah ini baru dimasukkan secara pelan-pelan. Nah, ini bagaimana antisipasi kita, terutama mungkin para orang tua dari kaum milenial ini agar bisa mengidentifikasi hal tersebut supaya bisa lebih waspada, bagaimana Pak? Ya, paling efektif ya, karena pintu masuk dan pintu keluarnya itu tokoh agama ataupun ustadz. Maka kaum milenial, terutama orang tua, untuk menganjurkan pada anak-anaknya yang masih masuk kategori kaum milenial tadi, apalagi yang perempuan, hindari untuk memfollow ustadz-ustadz yang radikal, hindari untuk memfollow ustadz-ustadz yang intoleran. Kalau sudah memfollow, segera unfollow. Ini artinya orang tuanya yang harus paham sekali begitu paham, ya Pak ya? Harus paham, tadi sudah saya sebutkan ciri-ciri atau indikatornya ya. Mereka itu juga punya karakter, punya kepandaian di dalam melakukan takiyah. Takiyah itu bersiasat untuk menyembunyikan jati diri maupun agendanya. Baik. Dan mereka sering mengcover dengan manipulasi agama, manipulasi ayat-ayat, kemudian dia sering klaim kebenaran.
merasa paling benar, menyebarkan hoax-hoax juga, menyebar Pak. hoax, Ya. ya kan? Menyebar hoax bagi mereka menghalalkan segala cara atas nama agama. Bagi mereka bukan hal yang dosa karena dia merasa berjuang untuk agama. Apa yang terjadi jika orang tuanya tidak menyadari bahwa hal tersebut salah, kemudian bagaimana intervensi dari mungkin pemerintah? Begini, negara kita belum memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Regulasi yang melarang ideologi hanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 Ya. yang turunannya Undang-Undang nomor 27 tahun 99, yaitu larangan terhadap ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Kalau begitu regulasi apa, Pak, yang diperlukan? Sementara yang relevan khilafahisme, daulahisme, liberalisme, kapitalisme belum ada larangannya. Sehingga misalnya Ormas HTI dibubarkan, kemudian FPI dibubarkan, tetapi yang dibubarkan hanya dengan menggunakan undang-undang ormas, yaitu yang Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 yang merupakan penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017. Nah, ini yang dilarang organisasinya, yang dibubarkan organisasinya. Tetapi ideologinya belum. Jadi maka kalau yang paling efektif dan paling ideal, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang melarang semua ideologi yang mengancam, membahayakan dan bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Baik Pak Ahmad, berarti kita perlu regulasi, kemudian juga orang tua harus paham sekali mengenai ciri-ciri konten-konten yang membahayakan terutama di masa pandemi ini karena aktivitas kebanyakan kita lakukan secara daring terhadap juga sasarannya adalah kaum milenial. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Sayang sekali durasi kita terbatas karena sebenarnya banyak sekali yang ingin kita bahas, tetapi kita harus sudahi dulu Dialog Nusantara Petang. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Terima kasih.